Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khalla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan masih berada pada kajian hadis Arba'in An-Nawawi, yang di kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk ke hadis yang keempat. Hadis keempat ini khusus membahas terkait dengan takdir setiap manusia sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia akan terlahirkan ke alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan materi yang sangat menarik yang harus kita perhatikan dengan seksama. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, dia berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami, menyampaikan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiq, dia adalah orang yang benar, al-masduq, lagi dibenarkan. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Rasul SAW menjelaskan kepada kita bahwa setiap dari kita tatkala mau dilahirkan ke alam permukaan buminya Allah, maka kita itu berupa air mani yang berada di perut ibu kita selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dari setetes air mani itu selama 40 hari dia berubah menjadi darah yang jangka waktunya pun terhitung sama sebagaimana yang pertama berada di dalam perut ibu kita masing-masing, yaitu selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah bentuk lagi menjadi daging, dan ukuran jenjang waktu yang terpakai untuk menjadi daging dari darah ke daging itu selama 40 hari yang sama juga dengan kondisi pertama, kedua, dan kemudian nanti yang ketiga yang baru saja kita sebutkan. Lantas dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh." Kemudian Allah mengutus malaikat yang Allah perintahkan malaikat itu untuk meniup ruh ke dalam daging yang telah jadi di dalam rahim ibu kita masing-masing. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian ditulis kepadanya atau ditakdirkan kepadanya 4 takdir, 4 keadaan. Bikat birizkihi, telah ditetapkan rezekinya, wa ajlihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syakkiyun au sa'idun. Kemudian ketidakbahagiaan yang bersangkutan dan kebahagiaan yang bersangkutan. Kemudian dijelaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu, dan demi Allah zat yang tidak ada Tuhan selain dirinya, inna ahadakum liya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada salah seorang di antara kita, ya ada beberapa orang di antara kita yang mereka itu nampak terlihat dari mata kita mereka melakukan amal-amal ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'un. Ya, sampai-sampai dijelaskan bahwa mereka itu hampir dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala oleh karena mereka selalu senantiasa mengamalkan amalan yang menunjukkan kepada diri mereka mendapat penilaian mereka akan masuk ke dalam surga karena mereka melakukan amalan-amalan ahli surga. Lantas dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'un fayasbiqu alaihi alkitaba fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Lantas dia dibulak-balikan hatinya
kemudian dia kembali melakukan amalan-amalan yang sifatnya dilakukan oleh para ahli neraka, yang menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Di antara kita ada orang yang selalu senantiasa melakukan amalan yang dicap oleh orang banyak bahwa dia akan menjadi penghuni neraka karena mengamalkan amalan-amalan orang neraka. Lantas hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Tapi sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amalan-amalan ahli surga, atau dia melakukan perbuatan amalan-amalan ahli surga, maka dengan melakukan amalan ahli surga itu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin yang sama berbahagia, kandungan hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keadaan makhluknya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah bahagia atau celakanya mereka. Lalu yang kedua, tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka. Akan tetapi amal perbuatannya merupakan asbab untuk memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal perbuatan dinilai di akhirnya, Jadi amal perbuatan kita itu ternilai di akhirnya. Maka manusia tidak boleh terpedaya dengan kondisinya ini. Justru harus selalu memohon kepada Allah agar Allah memberi keteguhan di akhir kehidupannya melakukan hal-hal yang baik sehingga menyebabkan dirinya husnul khatimah. Kemudian yang keempat, disunahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa seseorang. Yang kelima, tenang dalam masalah rizki dan qanaah. Artinya qanaah di sini menerima dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejarnya dan mencurahkan hati karenanya. Lalu yang keenam, kehidupan kita itu ada di tangan Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya. Dan yang ketujuh, sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu, karena sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, itulah pembahasan kita yang singkat pada kitab Hadis Arba'in An-Nawawi pada hadis yang keempat terkait dengan judul pembahasan yang membicarakan tentang takdir setiap manusia sudah tertulis. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk memotivasi diri kita melakukan kebaikan yang tidak membuat diri kita menjadi sombong dan menghindarkan diri kita daripada melakukan kemaksiatan yang dengan itu akan mengantarkan diri kita menuju kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan dan ridha dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.